Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan sharing itu pengalaman saya pada waktu item saya baru satu dijual di eBay. Ini di bulan Januari kemarin. Jadi itu saya ada baru tahu bahwa ongkir dari eBay itu saya lupa setting. Kemudian juga ternyata saya baru tahu untuk potongan fee eBay itu sebesar 25%. Nah, silakan simak videonya, jadi jangan di skip-skip. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa walaupun keterbatasan saya waktu awal mula di eBay dulu, itu tetap tidak melunturkan niat saya untuk tetap mencoba berjualan sebagai seller pemula di eBay. Tonton ya, ini di bulan Januari saat saya masih satu listing saya di eBay. Selamat menonton. Alhamdulillah setelah kira-kira 5 hari ini saya berjualan di eBay, dan ternyata itu di eBay saya mendapatkan penjualan sebesar ini ya teman-teman. Nah cuman kesalahan fatal saya yaitu lupa dalam menyeting yang namanya shipping ya. Nah ini yang sudah terjual, jadi ini yang laku di eBay. Ini alamatnya nanti saya blur ya teman-teman, alamat ininya kliennya itu nama ini juga. Nah di sini bisa dicek itu bahwa untuk tisu aja laku teman-teman, jual tisu aja nih. Cuman mungkin karena ini saya salah menuliskan, jadi saya kalau lihat dari ininya funnya itu itemnya saya jual sebesar $5, kemudian shippingnya 0. Nah itulah teledornya saya tuh kemarin buru-buru mau keluar kota, jadi shippingnya itu belum saya set. Jadi totalnya itu 5,8, terus kan dan $5, 5,8 ini untuk eBay ya, pajak untuk pembelinya. Kemudian besarnya fee-nya itu sebesar ini 1,26, jadi bersihnya itu $3,74. Jadi kita hitung ya berapa persentase, berapa dolar sih dari 5,8. Coba kita ke kalkulator dulu. Nah ini dia 1,26 dibagi $5. Nah ini ternyata fee-nya besar sekali ya, sekitar potongannya itu ada 25%. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat pricing harga, itu saran saya sudah include dengan harga ongkirnya. Itu ongkirnya ini bisa kita cek. Kalau saya sih rencananya akan menggunakan pos ya, pakai EMS itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu berjualan harga produknya tapi di luar ongkir ya, ongkirnya itu kan kalau di eBay bisa kita setting sebagai free shipping atau sudah kita includekan ke dalam harga jual. Nah kalau misalnya kita mau harga shippingnya itu di luar ongkir, nah jadi kalau teman-teman itu misalnya ada taruhlah saya kasih contoh yang lain, harga barangnya 10.000. Nah 10.000 itu teman-teman mau ambil keuntungan berapa gitu kan. Misalnya kalau dia jadi dijual di eBay 100.000, berarti kalau dengan adanya potongan 25% ini, berarti teman-teman nanti bersihnya setelah dipotong eBay itu nanti dapatnya sekitar Rp75.000 ya, kayak gitulah teman-teman. Lebih untungnya. Jadi memang shipping di Rp75.000 tadi keuntungannya dikurangi dengan misal harga barang tadi 10.000 ya, berarti ya sekitar 65.000 bersihnya, kayak gitu ya teman-teman cara ngitungnya. Ya ini saya baru pemula, jadi saya sadari ini keteledoran saya, jadi saya langsung hubungi kliennya di kontak ini, saya buat pakai GPT.
Yang intinya itu kalau isinya ini saya bilang bahwa saya minta maaf kalau saya ada kesalahan dalam menyeting karena saya tidak memperkirakan namanya ongkir ya teman. Ya kalau kita di eBay itu yang namanya business policy, jadi ada namanya shipping ya, ada shipping, payment, sama return. Nah itu harus kita buat semua tuh. Nah untuk shippingnya ini yang saya lupa itu kalau kita kasih free shipping berarti ongkirnya tuh seharusnya kita includekan ke dalam barang. Jadi misalnya kita tadi taruh di 100.000 dan 100.000 itu udah ditambahkan dengan shippingnya. Kalau shippingnya sekitar ke US itu 400, jadi 400 tambah 100 ya 500. Nah kalau sudah disetting ke 500.000 nggak apa kasih free shipping aja. Cuman ini untung masih sedikit ya, untung ini masih awal-awal. Jadi saya bilang intinya tuh saya minta bantuannya untuk di cancel order. Karena apa? Kalau saya cancel order sendiri itu nanti berakibat pada yang namanya seller performance. Kalau di eBay itu namanya itu ya teman. Jadi saya bilang terakhirnya itu intinya itu bolehkah saya minta tolong kepadanya untuk cancel order. Jadi jangan cancel order dari saya, tapi cancel ordernya itu dari kliennya kayak gitu. Awalnya saya senang tadi dapat orderan pertama kali baru 4 hari jualan di eBay, tapi gara-gara karena kesalahan saya nyeting shipping ya masa nombok kan, paling saya bersih tadi sekitar 45.000 untuk ongkirnya ke US itu sekitar 300.000, tekor 200-an ya. Begitulah teman-teman kalau pemula gara-gara buru-buru nyeting malah ternyata ada pembeli langsung dapat masalah gini ya. Moga-mogahan beliaunya itu menanggapi lah ya. Tapi kalaupun memang tidak, sebenarnya ini pembelajaran bagi saya pribadi. Bisa aja sih saya kirim ya, anggap aja sebagai untuk feedback lah, bisa juga sih, nggak masalah. Jadi pelajaran buat saya, jadi benar-benar ke depan jadi keluar lebih teliti lagi. Atau ya moga-moga ya saya menunggu moga ada tiket baik dari klien, atau kalau tidak saya bisa juga cancel order dari sini nih. Nah ini dia cancel order, bisa juga saya tekan klik cancel order, udah cancel order itu. Tapi saya bilang tadi di chatannya kalau saya minta tolong dia yang cancel order, bukan saya ya, biar nggak menurunkan seller performance kit saya. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagi pengalaman saya berjualan di eBay. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seputar eBay silakan di kolom komentar aja. Jadi ini saya baru coba-coba ya teman-teman ya, namanya juga baru belajar, jadi maklum lah kalau ada kesalahan dalam berjualan. Oke kalau gitu itu saja yang bisa saya update saya berikan. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.